aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emping mah emping, opak mah kekuping mah kekuping, tapi kurang. Yang jawab salam didoakan bisa berangkat haji. Yang punya utang, utangnya lunas. Yang belum jodoh cepet kawin. Bapak-bapak yang punya istri mudah-mudahan nambah. Sebelah sini amin, sebelah sini jangan. Mudah-mudahan istrinya tambah cantik, tambah solihah. Bukan tambah jumlah, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tahammada kallama Musa wastafa Muhammada thumma salatu wassalamu tuhtada li khairi mursalina hada wa saddada wal ahli was sahbi wa man yahdina bismil ilahi wa bihi badaina walau abadna ghairahu shaqaina ya habbada rabban wa habbadina ya man huwa fa'alu ma arada nahnu al-ula ja'uka muslimin. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina ni'matal ijadi wal imdad alladhi qala jalla jalaluh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana wa syafi'una wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al-mar'u 'inda dini khalilihi فلينظر أحدكم إلى من يخالف وقال في كتاب التعليم المتعلم عن المرء لا تسل واسأل قرينه فإن القارين بالمقارن يقتدي Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah dengan kudrah dan iradahnya mengizinkan kita untuk merayakan maulid baginda besar Nabiullah Muhammad. Padahal nabinya orang Mekah, wafatnya di Madinah. Tapi karena cinta, meskipun jarak terbentang ribuan kilometer, masyarakat Sumampir tetap bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita diterima dan kita dijadikan rombongan Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sepakati dulu sampai jam berapa ini? Mukodimah 10 menit rada lumayan mau kan. Kudu matak panjang akan mukodimah setengah jam. Tuman enda ceramahnya pendek. Nah ini baru dikirim Bu Kasmiati nih, tokoh-tokoh ya, biar saya sambutan. Yang terhormat yang Allah muliakan Bapak RW 5 Bapak Mono Suyanto. Yang Allah muliakan Bapak Kiai Haji Hikmatullah, Bapak Haji Ustadz Maksum Marzuki, Bapak Haji Hilman Mubarak, Bapak Haji Suryadi, Bapak Ahmad Sobari, Bapak Haji Abdul Wahid, Bapak Haji Abbas, Bapak Haji Hikmat, Bapak Haji Tabrizi, dan Bapak Haji Sofyan. Dulur kula Kang Haji Tubagus Nasrullah, Haji Twagimin, dan Bapak Agus Budianto RT 1 Ramanuju. Kalau disuruh tunjuk orangnya yang mana orang kenal, tapi tanpa mengurangi rasa hormat,
insya Allah Al-Fakir memuliakan semua tokoh-tokoh masyarakat di desa Sumampir ini ya. Terakhir saya kesini 3 atau 4 tahun lalu ya, Bukas ya, 2021 ya, pas awal-awal Covid kan. Masih ada almarhum Kiai Haji Tubagus Habibi, Allahu yarham. Baru dengar pas beliau ke rumah meninggal ya. Berapa harinya sekarang? 40-an lebih. Mari kita kirim doa dulu untuk beliau, almarhum Kiai Haji Tubagus Habibi bin Tubagus Hamsin Ashari. Liruhihi al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingat sekilas ya tentang beliau itu cerita Mang Haji Tus mau disogok buat tanda tangan pendirian gereja di Grogol. Berapa Mang Haji? 2,5 miliar orang tamu. Terus diterima lah, oh lah tukang modar gitu. Wih beneran prinsip kan ya. Nah itu insya Allah harus ada yang melanjutkan tokoh-tokoh begitu, punya prinsip dalam memegang agama. Aja meresmel, meresmel melehoy dibayar Cina iya bah, iku maarane wanggur wis mabundok. Punya prinsip ya dalam akidah. Dan yang kedua curhatan beliau. Kudune Mang Haji kan jadi mamang entus. Maksudnya apa? Hampir kawin karo Haja Fatiti jadi bibine kan Ratu Fatiti bin Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib iya jadi gitu. Hampir baby, hampir kenceng kan. Masih teman Mang Haji nih. Lais harus pada tuan nih. Iku bercanda ya, bercanda. Anak-anaknya aja kesinggung gitu. Mau curhat tewek gitu. Semoga mudah-mudahan padang kuburannya ya. Jembar akhiratnya. Terakhir saya kesini ceramahnya di dalam masjid. Masjidnya belum direnovasi. Terus mukanya ibu-ibu masih pada kusem kan ya. Belum kenal skincare. Wih, saya mau mencorong kabeh kayak cecuwer. Ini kalau lihat dari wajah-wajahnya masyarakat Sumampir nih ibu-ibunya ahli surga semuanya. Bu, mau masuk surga bu? Mau masuk surga apa mau banget? Mau masuk surga? Siap masuk surga? Kalau siap didoain mati semua besok. Oh, seren sih. Siap nggak masuk surga? Bu, kalau masih hidup bisa nggak masuk surga? Mati dulu kan? Mau didoain mati? Ih, gimana sih? Hati menusukkan ya. Jere pengen masuk surga mati mau gelem. Padahal mati itu keniscayaan. Orang kaya, orang miskin, Bapak Lurah, Pak RW. Ih, kenceng amat baru. Kenceng ngomong. Pak Kiai. Dusun memang. Kiai doain mati. Ya semua juga bakal mati. Makanya dunia mah bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Suatu waktu sekarang kita dengar Bapak Kiai Haji Habibi meninggal. Nanti akan ada waktunya kita nyusul. Karena dunia ini cuma menunggu 2 waktu dalam hidup ini. Yang penting, pertama menunggu waktu sholat, yang kedua menunggu waktu disolatkan. Masalahnya siap enggak? Siap? Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Di dunia mah bisa bohong, di dunia mah bisa ngeles, di dunia mah bisa ngindar. Di akhirat mah mulut dikunci, tangan suruh ngomong, kaki suruh ngomong. Ngapain aja kamu di dunia? Selfie segati dulu ya. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kata hadis Nabi SAW, la yadkhulanna al-ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada yang akan masuk surga seorang di antara kalian karena mengandalkan amalnya. Kita tahu kekurangan kita tahu aib dan dosa kita. Bahkan yang penceramah sekarang Al-Hajj Tubagus Muhammad Imam Ibrahim,
anak kiai, cucu ulama besar, cicit wali besar, keturunan Sultan Hasanuddin, garis lurus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kecil pesantren. Banyak dosanya, Bu. Kenapa sekarang diundang untuk ceramah, untuk nasihatin orang Sumampir? Bukan karena saya orang saleh, bukan karena saya orang alim, tapi karena Allah masih menutupi aib dan dosa saya. Betul? Coba kalau Allah buka aib saya, berani nggak saya ngomong di sini? Nah, nggak bakal mau ngundang masyarakat Sumampir gitu. Ustadz Imam Mambundog gitu. Oh, pasti nih mengkonon ya. Jadi jangan apa yang mau disombongin, Bu? Hah? Ganteng dari harta, rizki, sehat dari semua milik kita, cuma la haula aja sombong. Nah, kita mau orang gelem salat lah. Saya mas senior di sini, nggak perlu sholat. Duluan mana kamu sama Nabi Adam? Saya mau udah tua, nggak perlu sholat. Tua mana sama Nabi Nuh? Hampir 1000 tahun umurnya. Saya mah nggak mau ibadah karena saya mau orang pinter. Cerdas mana dengan Nabi Ibrahim? Saya mau orang ganteng. Ganteng mana dengan Nabi Yusuf? Saya mah penyakitan, geringan. Parah mana dengan Nabi Ayub? Saya mah gagah mana dengan Nabi Musa? Saya mah mesakat, menderita, rumah ngontrak. Parah mana dengan Nabi Isa alaihissalam? Bapak saja tidak punya. Tidak punya rumah, istri pun tidak punya. Hanya batu menjadi bantal, tanah menjadi kasur, dan langit menjadi selimutnya. Nabi Isa alaihissalam. Saya mah sempurna. Udah ganteng, pinter, keturunan bagus, hebat. Sempurna mana dengan baginda Rasulullah Muhammad? Jadi tidak ada alasan kita untuk sombong ini, Bu, Pak. Oh, manusia mah tadi itu sifatnya kadang-kadang apa? Kadang manusia mah sifatnya kadang sehat, kadang punya duit, kadang seringan mana? Ya, jujur amat sih, Bu. Disinaken. Kadang seneng, kadang bahagia, kadang sedih. Manusia mah kadang-kadang, nggak ada yang pasti. Yang pasti mah hanya Allah yang maha pasti mah. Makanya jangan suka berharap ke manusia, Bu. Nih ibu-ibu nih, kenapa kecewa ke suaminya? Karena dibohongin kan sama bapak-bapak. Kenceng amat curhat, Bu. Bu, nih, Bu, tak kasih tahu nih, Bu. Yang namanya laki-laki mah semua juga tukang bohong. Betul? Nih yang ngomong laki-laki nih. Laki-laki mah tukang bohong. Makanya saya menajis, nggak mau nikah sama laki-laki. Orgelenting bating. Ya. Wong laki-laki mah tukang bohong. Tapi pertanyaannya, kenapa laki-laki tukang bohong? Karena perempuannya senang dibohongin. Yalah, bohong. Tuh udah ngebohong aja tuh. Perempuan kalau disuruh milih, mending mana? Pahit dalam kejujuran atau manis dengan kebohongan? Bohong. Nih, mari kita buktikan. Perempuan, pengantin baru masak. Buat suaminya tuh pengantin baru. Ya, kalau ibu-ibu udah pengantin bau, bukan baru. Lah, pas masih gadis nggak pernah masak di rumahnya, nggak bisa bedain laja, jahe, lengkoas, apa mana enggak? Kunyit ya, mirip kabeh kan? Masak nasi goreng asrep. Ya rasanya kayak muntahan kucing gak? Biasa suguhin ke suaminya, ini masakan eneng. Makan sama suami kan, bismillahirrahmanirrahim. Enaknya itu. Ditanya sama istrinya, gimana enak enggak? Apa jawabannya? Bohong nggak, Pak? Seneng nggak, Bu, dibohongin? Ngaku biar seneng bohongin. Ibu seneng dibohongin. Coba kalau jujur suaminya, Allah neng najis amat iki mambutai kucing kan. Sakit hati nggak, Bu? Jadi perempuan mah suka di. Kedua nih, bayangin aja nih, misalkan siapa adine Kang Nasrullah kan? Haji Najiullah. Kayak anaknya gitu lah, tip ya, Cibeber ya. Ya Ahmad Najiullah itu uwa, kulo kan asalnya Cibeber kulo iki. Asli enggak sadden. Ning masjid iki khutbahnya bahasa Arab ora?
Kita buat bayi Cibeber. Arahnya Syekh Abdul Salam, buyut kita kun. Imam Ibrahim bintu Bagus Saifuddin, bintu Bagus Abdullah, bintu Bagus Abdul Salam. Abdul Salam wong Cibeber hijrah ning Mekah sebelum geger Cilegon, kawin karo wong Mesir. Makanya cungre mancung. Karena ibu nyainya orang Mesir. Wong andelaken ules Cibeber pesek-pesek. Woi direkam. Marah kon dulu. Sarep apa lah dulur kabeh kan. Tadi guys sebelum kesini saya mampir Cibeber Kang Haji Adan. Teh Mehmet, Teh Hamda. Kiai Akrom itu anak Kang Haji Safik ke saya mamang sifatnya. Majar lebih tua ya. Saya sepupu sama bapaknya Kang Haji Safik. Wis, lanjut. Sampai mana kan Wauga? Bohong ya. Anggap aja Kang Haji Najiullah nih misalnya istrinya ada nggak istrinya di sini? Mana istrinya tuh? Hah? Namanya? Misal atau jangan beliau lah yang lain mesti Kamsin ya. Kamsin ini, anda maning anda Kamsin. Ih pegel ya. Terus ganti kemeden. Anda laki kemeden. Laki aman ya. Kemeden punya istri, udah mah pendek, hitam, pesek, bau kelek, bulat, urip maning. Hidup lagi ya, lengkap bebok. Ikut orang rumah, beli baju modelnya warnanya pelangi, merah kuning hijau. Ikut jedanan yang laki ini. Datang. Ya kan suaminya kemiden, istrinya kemidah. Jadi si kemidah kan, neng cantik enggak, kan? Ikut dalam hati si kemiden pengen mundah pun. Iya enak kira begitu kan, kayak lontong digulung kan. Tapi dasar laki-laki harus menjaga perasaan istri, apa jawabannya? Bidadari surga pun cemburu akan kecantikanmu. Swangwur pokoknya. Matamu lebih syahdu dari rembulan, senyummu lebih cerah dari mentari. Bahkan tubuhmu lebih wangi dari semerbaknya mawar yang paling indah. Terus pokoknya masuk jualan macam gombalan, mancing kamar mandi muntah. Kemidah. Bohong kan itu laki-laki, tapi perempuannya berarti perempuan itu seneng di. Jadi bapak-bapak harus rajin. Oh ngomong dewek. Nih. Bapak mengajarin bohong. Nih denger ya. Kata Nabi SAW 3 bohong yang boleh. Pertama al-qitalul khid'ah, perang. Kalau lagi perang strategi siasat. Aja perang dijujur. Nanti besok tak serang dari utara. Beneran serang utara wong edan kan. Strategi siasat ya. Kayak geger Cilegon bengen kaki wasin. Yang kedua, bohong untuk menyelamatkan seseorang dan mengakurkan 2 orang yang bermusuhan. Si A sama si C musuhan di tetangga nih. Kita si B ngomong ke si A kata si C kemarin nyesel marahin kamu. Sebenarnya si C itu sayang sama kamu. Padahal nggak ngomong si C. Ke si A ngomong, ke si C ngomong juga begitu. Itu ngebohong, tapi dibenarkan untuk mengakurkan 2 orang yang Jangan ditambahin. Uang udah musuhan jadi yang kini panas. Iya kun bloon uangin petok bangun dok. Gitu. Bloon kun mah. Ya, jarang pedagang pelongo. Jangan diakurin walaupun ngebohong. Salam dari si Anu, nah itu seneng. Yang ketiga, bohongnya suami kepada sampai disebut sama Nabi. Kenapa? Perempuan mah tadi itu tidak bisa menerima fakta dan kebenaran. Ya, tapi ada syarat dan ketentuan Kang Haji. Haji enak baik, wijere Nabi oleh kan ngebohong. Kang, malam amat pulangnya dari mana? Biasa rapat meeting lembur. Padahal mah dari rumah janda. Nah ini haram. Bohong yang haram, nggak boleh ya. Kecuali gini strateginya Kang Haji, diserang kiai. Kiai ini udah 10 tahun sebelum meninggal, tiap jam 2 malam izin ke istrinya. Bu, nanti saya mau tahajud dulu ya. Jam 2 malam tuh keluar rumah. Tiap malam. Barang udah meninggal kiainya.
Ada perempuan muda, cantik, tinggi, putih kayak istri saya. Gue langsung megar-megar cemburu. Nah, terus perempuan muda cantik sama anak kecil umur 9 tahun nangis di depan jasad bapaknya itu, di depan jasad Pak Kiai, sampai bunyainya heran. Nong, emang ininya siapa Pak Kiai? Saya nggak pernah lihat, saudara bukan, jamaah bukan. Bunyai minta maaf, sebenarnya saya ini istri muda Pak Kiai. Nong. Terus ini siapa anak kecil? Ini anaknya Pak Kiai. Astagfirullah. Namanya siapa? Namanya Tahajud. Masuk. Jadi tiap malam mau tahajud itu bukan mau sholat, tapi nengok Tahajud. ngebohong nggak? Nah, itu Pak ya, siap-siap ya. Kasih nama anaknya Duha. Witir. Wis pokoknya strategi dong. Lanjut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaulid ini tidak lain tak bukan untuk mengenang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini judulnya mantap kan judulnya. Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita bisa meneladani? Kita harus cinta, karena man ahabba syai'an fahuwa abduh. Hanya orang yang mencintai yang bisa mengikuti. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Syaratnya cinta dulu kepada Allah. Cinta dulu kepada Rasulullah, baru bisa mengikuti. Bagaimana bisa mencintai? Orang tua dulu ngomong, tak kenal maka harus kan. Kalau udah kenal jadi sayang cinta, nanti bisa nyon. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau nggak cinta, bohong bisa ngikutin Nabi itu. Uang semua juga pakai cinta. Betul apa betul? Bapak-bapak di sini cari nafkah, kerja, banting tulang, keringet getih sampai ini silit-silit kah? Ya, udah punya duit kekumpul, kasih ke siapa Pak? Istri dan Kenapa rela begitu Pak? Yang keringetan kita, yang capek kita, yang tarung nyawa kita, tapi dapat duit kasih ke keluarga. Kenapa Pak? Hanya orang yang cinta yang bisa melakukan seperti itu. Maka cara untuk cinta itu kenal. Bagaimana bisa mengenal Rasulullah? Baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya punya HP, Bu. Woi. Masih urip tak? Punya HP itu buka YouTube sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Isra Mi'raj Rasulullah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nama istri-istri Rasulullah. Wanita muslimah pejuang. Iki jadi HP je face book, Baru face book. Facebook. Kalau apa batu rezeki kan TikTok. Kalau karawat megang HP 2 jam kuat nggak Bu? Sing bener sih Bu. Baca Quran? Ulangi, megang HP 1 jam kuat nggak? Kuat. Baca Quran? Baru buka aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallah. Ikutin rasanya wis soleh amat gitu kan. Makanya tadi saya lanjut hadis tadi. Tidak ada yang masuk surga karena mengandalkan amalnya. Di sini ada yang 1 bulan ini sholat tahajud nggak putus-putus? Ada yang sholat duha 8 rakaat nggak putus-putus? Sebulan Bebo? Yo, tak kasih hadiah umroh gratis. Ongkosnya sekian Haji Nasrullah. Enak banget sing gitu le bangkrut. 10 besing jawab lemes kan aja. Waduh, di pegawai ini. Taulah kita ini amal kita sedikit Bu. Tahu kita ini dosa kita banyak. Terus dengan apa kita mengharap surga Allah? Wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau pun tidak masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah. Wahyu turun kepadamu. Engkau berjuang menyebarkan Islam, berjihad, mengajar, mengurus yatim, memberi contoh teladan. Syariat turun kepadamu. Engkau dihina, dikejar, mau dibunuh dari Mekah sampai hijrah ke Madinah.
semua perjuangan itu tidak menjadikan kau masuk surga ya Rasulullah. Wala ana, kata Rasulullah, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali karena Allah telah menjamin aku masuk surga karena rahmatnya. Jadi kita bisa masuk surga ini karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Bahkan kita bisa beramal soleh pun karena Allah merahmati kita. Nih kita bisa ngaji malam ini, kumpul maulid ini karena apa Pak, Bu? Apa karena kita orang soleh? Apa karena kita orang hebat? Coba dikasih gering sama Allah, datang nggak ke sini? Sehat dari siapa? Ada yang sehat badannya, tapi malah jalan-jalan, malah main-main. Kenapa bisa ke sini? Karena ada taufik dan hidayah. Maka kita bisa ke sini karena kita sehat, sehatnya dari Allah, dan juga dapat taufik dan hidayah, dua-duanya juga dari Allah Subhanahu. Makanya jangan iki mah kadang-kadang uang bekan hijrah, bekan nutup aurat, bekan ikut ngaji sepisan rong balen jewis maulid bidengah, marhaban bidengah, tahlilan barang yang berkat memek-mek rakus kan ya. Ya. Lah iya kadang-kadang ya. Terus sombong petandang-petenteng. Apalagi orang udah haji. Punten-punten kadang-kadang saya mah bingung, orang udah haji kalau nggak dipanggil haji kesinggung pun apa sih? Emang pernah dengar tak Haji Abu Bakar, Haji Umar, pernah dengar? Hah? Kok kemuyuk? Pernah dengar nggak? Iku jedurung haji mah biar batur kita. Ya wong kanung adoh. Di sini mah enggak, insyaallah enggak beda ya. Iku lagi temenan biasa baik. Kang Abdurrahman, neng endi biasanya tuh? Oh iya, Kang San aya ning ngiri. Sopan ya. Barang wis haji je. Kang Dur. Meneng bae lempeng bae. Kang Dur, lempeng bae. Ingat ya baru pulang haji. Kang Haji. Kang Haji mau kemana? Ai ku letek Kang Ustaz. Mangus. Iya kadang-kadang lawang haji itu wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Makanya nanti kita bahas mengikuti Rasulullah itu dalam hal apa? Dua, zahiran wa batinan. Terus kita ngelak salawat dikit ya. Kita nih bareng minum. Strategi ini mengkonon. Tak ngomong baik gimana? Daripada ngomong ibu lagi salatan kita nginum bisahan. Salatullah kulli mujahidi lillah bi'ahriya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau cinta harus kenal, kalau kenal harus belajar, ngaji, baca, lihat ceramah. Apa sih yang harus diikuti? Ini kan meneladani kan? Meneladani ya. Meneladani itu berarti mengikuti, mencontoh. Apa sih yang dicontoh dari Rasulullah? Nggak usah banyak-banyak. Dua saja. Yang pertama mengikuti Rasulullah itu secara zahir. Yang kedua mengikuti Nabi secara zahiran wa batinan. Apa contohnya secara zahir? Insya Allah masyarakat Sumampir secara zahir sudah banyak mengikuti Nabi. Contoh, Nabi Muhammad tutup aurat, masyarakat Sumampir. Nabi Muhammad bangun masjid, masyarakat. Nabi sholat yang hadap kiblat, kita juga. Bukan stadion MU kan? Kiblat kan? Awas itu yang Sumampir ngadep MU di obong bener masjid itu. Nabi Muhammad ngurus yatim, masyarakat. Nabi Muhammad ruku, masyarakat. Nabi sujud, kita.
Zahir mau mantap pokoknya. Ikuti kanjeng Nabi. Nabi nikah kita, Nabi istrinya banyak kita. Seren tuh. Seren mau nyontoh siapa sih? Rabi siji ku. Nih Bu ya, secara zahir sudah banyak mengikuti Nabi. Masalahnya secara batin udah ikut belum? Pripun contoh kantus? Nabi Muhammad sholat kita sholat, Nabi ruku kita ruku, Nabi sujud kita sujud. Nabi sholatnya khusyuk kita. Ya, aku guys. Allahu Akbar. Oh ya, kunci motor pun di bawah sofa ya. Sami Allahu liman. Utang tukang sayur berapa kemarin tuh ya? Allahu Akbar. Aduh, bayaran anak belum selesai lagi yang bungsu. Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Jujur sih Pak? Oh mau bapak-bapak. Oh sami Allah. Waduh rangda sebelah kan ayu amat. Orang popop. Gati pen husyuknya. Oke, itu bab khusyuk. Nabi Muhammad sedekah, kita sedekah. Nabi Muhammad ikhlas, kita hah? Coba sing bener sih Pak? Hah? Diserang. Ada pembangunan masjid. Jari ketua DKM-nya tadi Pak Indra ya. Contoh doang nih Pak. Alhamdulillah masjid pembangunan At-Taqwa 80% sudah selesai. Adapun daftar nama-nama donatur sebagai berikut. Haji Ilyas 10 juta. Haji Nasrullah 15 juta. Haji Samsul 5 juta. Jadi Pak Haji yang tua di belakang nyolek anak muda. Tuh, lihat tuh orang-orang ria. Masa nyumbang masjid rumah Allah harus disebut namanya, disebut angkanya. Dasar ria kabeh lah kesing ikhlas. Disebut sama DKM, hamba Allah yang tidak disebut namanya 50 juta. Jadi wong tuh hamba Allah yang gak disebut nama itu saya itu. Ngedan mandudukan. Ada nggak yang begitu? Anda lah ke? Anda gitu baru lagi dodok uangnya. Waduh, pentak cekel tau uangnya. Tak cekel gitu. Ngomong-ngomong mumpung inget ya. Di sini ada Ustadz Eko nih. Beliau ini ngurus anak-anak yatim. Jadi izin ini panitia izin ini mah. Lagi ada keperluan buat apa aja? Ngomong Ustadz. Mumpung. Seragam sama karpet ya. Karpet 4 gulung buat sholat. Seragam berapa? Ini Haji Nasrullah Wong Sugih. 1 tuh ya. Panitia kalori itu minta dus aqua itu tuh dikelilingin biar langsung sodako, langsung asli nih mengurus yatim Bu. Saya mah belum bisa, ini lebih hebat dari saya nih ngurus yatim sedekah. Silakan yang mau langsung sedekah. Yang sedekah alhamdulillah, kalau nggak sedekah masa iya. Nyeleket amat sih. Apa namanya San Yosef? Darun Nafi, lokasinya di Serang, di Sepang ya. Silakan, nanti kalau mau santun anak yatim manggil atau datang langsung silakan ya. Haji Nas ini orang ini orang Loman gitu. 10 juta mah nggak mati. Lanjut deh. Sampai jam pir gini kan. Sampai subuh kuat. Lah jojong beda ya kita merkuat. Enak. Jadi secara batin mah kita masih jauh. Nabi Muhammad mah pemaaf kita pendan. 10 tahun yang lalu masih ingat aja. Luka yang kau torehkan tidak pernah hilang dalam ingatan. Beneran. Dendam pokoknya sengit nih wong. Nabi Muhammad mah bersih hatinya, kita mah hasud, iri, dengki, bakhil, pelit, kumat, kekad, buntut kasiran, kuburan sempit, apa maning kah? Hah? Lah iya pokoknya mah segala macam penyakit hati. Makanya agar bisa mengikuti Rasulullah SAW, takwa itu bukan hanya zahir. At-taqwa hahuna kata Nabi. Takwa itu di hati. La hahuna. Bukan di jubah, bukan di jenggot yang panjang. Walaupun jubahnya 5 meter sampai ke peler nyengser. Tapi hatinya kotor, benci ke orang, hasud, iri, dengki,
maka naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Hayhata moal diterima. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak manfaat harta, tidak manfaat jabatan, status sosial, apapun gak manfaat. Wala banun, dan anak yang banyak gak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang hatinya bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian, hasad, iri, dengki. Kadang-kadang saya mah bingung nih. Ada orang-orang ya, kalau tetangga beli motor panas dingin, tetangga beli mobil jantungan, tetangga rumahnya di tingkat 3 stroke. Orang yang enak senang dia yang ruwet apa? Kadang-kadang ibu-ibu diserang ya, serang. Ibu-ibu itu kenapa ngurusin suami orang aja? Wih, kata siapa Pak Kiai? Saya mah enggak, bohong. Oke, contoh gitu. Kalau ibu-ibu suka ngomong ke suami gini, Pak, lihat tuh suami orang mah mobilnya Fortuner, kita masa si Avanza butut baik. Pak, suami orang mah gajinya 50 juta, bapak mah cuma 3 juta. Pak, suami orang mah rumahnya tingkat 3, tuh. Kenapa sirik sama suami orang? Tapi kalau ada suami orang mati, ibu nggak sirik. Ada tak tetangga mati terus ibu bilang, Pak tuh suami orang mau mati, bapak urip baik. Kenapa hidup aja Pak, mati si baja. Ada yang begitu Bu? Nggak ada. Atau suami orang nikah lagi, Pak tuh suami orang mau istrinya 3, bapak 1 doang isin sih Pak. Yuk tak lamarakan. Mantep ya Bu. Mau nanya nih Bu, boleh Bu? Mending mana, suami kawin lagi atau suami mati? Hah? Bu, si Manang menang dikit. Bu, mending suami kawin lagi atau mati? Mati. Parah amat ya. Hah? Sekerok Bu ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bagaimana kita bisa mengikuti batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya di Quran surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha qad aflaha man zakaha tazkiyatun nafsi, yaitu ngaji ilmu tasawuf. Walaupun statusnya kiai haji, santrinya 7.000, umurnya 80 tahun, kalau tidak bertasawuf dan tazkiyatun nafas, maka dipastikan sholatnya sama seperti anak kecil umur 7 tahun. Wih, keras amat Kang Tus. Anak umur 7 tahun sholat, Allahu Akbar. Wih, enaknya tadi main bola. Lah besok mau berenang di kali. Besok sekolah mau main apa ya? Anak kecil umur 7 tahun. Kiai umur 70 tahun, Allahu Akbar. Waduh, bangunan buat asrama santri baru belum selesai. Waduh, istri yang ketiga marah-marah baik belum digilir. Sama nggak Bu? Sama aja nggak husuk, cuma bedanya objek yang dipikirkannya. Kenapa? Karena tidak ada tazkiyatun nafas. Kalau tidak ditazkiyah oleh guru mursyid murabbi, maka dia tidak akan tarqiyah. Artinya ruhaninya semakin husul sampai kepada Allah. Bagaimana caranya? Maka cari guru ruhani, dokter hati. Kalau kita sakit stroke, pergi ke rumah sakit KS. Kalau kita sakit penyakit hati, sifat-sifat mazmumah, terhijab daripada Allah, cari guru mursyid murabbi. Wa may yudlil falang tajidalahu waliyam mursyid. Harus wali yang mursyid. Makanya kiai-kiai Banten dari zaman bengen, katakan dari angkatan Syekh Abdul Karim Tanara, Syekh Nawawi Banten, punya guru mursyid namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Thariqah Qadiriyah wa Naqd. Syekh Ahmad Khatib Sambas punya guru Syekh Samsudin. Syekh Samsudin punya guru Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad punya guru namanya Syekh Allahumma sholli Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah punya guru namanya Syekh Utsman. Syekh Utsman punya guru namanya Syekh Abdul Rahim.
Abdurrahim punya guru namanya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar punya guru namanya Syekh Muhammad Al-Haddad, punya guru namanya Syekh Hishamuddin, punya guru namanya Syekh Waliyuddin, punya guru namanya Syekh Sarafuddin, punya guru namanya Syekh Allahumma shalli ala Syamsuddin, punya guru namanya Syekh Allah Abdul Aziz bin Syekh Abdul Qadir Jilani, punya guru ayahnya sendiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, punya guru Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi, punya guru namanya Syekh Abdul Faraj At-Turtusi, punya guru namanya Syekh Abu Fadl Shibli, punya guru namanya Syekh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Junaid Al-Baghdadi, punya guru namanya Syekh Sari As-Sakti. Dari Sari As-Sakti bercabang. Pertama jalur Ahlul Bait, punya guru namanya Imam Musa Al-Kadhim, punya guru dan ayah Imam Ja'far Shadiq, punya guru dan ayah Muhammad Al-Baqir, punya guru dan ayah Ali Zainal Abidin, punya guru Sayyidina Husain dan ayahnya, punya guru dari ayahnya Sayyidina Ali, punya guru dan sekaligus mertuanya dan sepupunya Rasulullah Muhammad. Ini namanya silsilah sanad. Ada nasab, silsilah keturunan darah. Ada sanad, namanya silsilah ruhani. Ada yang selanjutnya pecah dari Imam Sari As-Sakti, punya guru namanya Imam Daud At-Ta'i, punya guru namanya Hasan Basri, punya guru namanya Sayyidina Hasan, daripada ayahnya Sayyidina Ali, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, ada yang bisa ngulangin nggak yang tadi? Wih, permen duduk picis. Ayo, ada yang bisa ngulangin? Umroh gratis. Sejuta dari Haji Nasrullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi itu pentingnya guru. Makanya nanti Syekh Nawawi Banten punya murid namanya Syekh Tubagus Abdul Salam yang tadi tuh nulis kitab khutbah Jumatku. Punya murid namanya Syekh Tubagus Ahmad Bakri, Mama Sempur. Mama Sempur punya murid Abu Ya Cidahu, Abu Ya Dimyati. Punya murid lagi Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim Tanara, namanya Syekh Asnawi Caringin. Lah Syekh Asnawi Caringin itu buyut saya dari ibu. Ibu saya Hajah Ratu Zeti Suhariyati Khatib bin Kiai Haji Tubagus Ahmad Suhari Khatib bin Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib. Tubagus Ahmad Khatib adalah residen Banten pertama. Residen pun apa ya, gubernur zaman Sikimah. Jadi Al-Khairiyah, tahu Al-Khairiyah? Yang didirikan Kisamun. Kisamun zaman itu jadi bupati, buyut saya jadi gubernurnya residen. Tubagus Ahmad Khatib. Kita Tubagus Ahmad Khatib punya mertua, punya istri namanya Ibu Hasanah binti Syekh Asnawi Caringin. Begitu jalurnya. Syekh Asnawi Caringin punya murid nantinya, yaitu Syekh Abdul Latif Cibeber, Syekh Muhaimin Cibeber, Syekh Suhari Cibeber yang dihaulin tuh tiap tahun tuh. Ya. Kemudian banyak ulama-ulama dan Tegal Bundar siapa? Syekh Komar. Ya, kakeknya Ki Muktilah. Nah, itu muridnya Syekh Asnawi Caringin. Semua ulama Banten zaman itu maka Syekh Asnawi Caringin kabeh ya. Itulah sanad rohani. Makanya kita lihat kiai-kiai dulu itu keramat, Bu. Seucap metu sacidunya. Karena hatinya bersih. Hidupnya warai, tahu warai. Zuhud, hati-hati. Kayak Abu Yamun Fasir tuh sekarang ya. Mangan dipilih. Kadang-kadang ini kabok baik. Dipilih beliau mah. Makan secukupnya. Bahkan pernah nasihati saya. Terus waktu jadi santri makannya apa? Lamangannya gegesek, bah. Kalau udah jadi kiai meningkat, ge, dikira saya, kalau udah meningkat berarti makan daging, ikan. Apa kata beliau? Kalau udah jadi kiai mah harusnya meningkat makannya apa, bah? Nasi sama garam baik. Lah lemes. Abu Yamun Fasir nasihat. Kemudian kalau ketemu saya, la tatlubud dunya biddin, kata beliau. Jangan mencari hidup dari agama. Jangan mencari dunia dari agama. Artinya apa? Jangan numpang hidup dari agama, tapi hidupilah agama. Menghidupi agama. Kadang-kadang saya kadang kesel. Lagi ngelatih ikhlas, panitia tiap undang. Pantus, kiai punten. Apa? Pocong kotaknya berapa? Pocong kotak. Ngomong bisi amplop. Atau biasanya selawat kalau bisyarah ya. Selawatnya pire Kang terus. Tuh saya tuh nggak bisa jawab kalau digituin. Maksudnya gini Bu, Pak. Dakwah ini in ajri illa 'ala Allah. Para nabi dan rasul itu ngandelin balasannya Allah.
Mereka itu berkorban harta, jiwa, raga, darah, keringat, dan air mata untuk menegakkan Islam. Bukan begini kepada umat. Kalaupun dia harus minta kepada umat tuh, buat pesantren yatim, bukan buat pribadi. Saya mah kalau udah urusan umat berani ngomong Pak, nggak malu. Nodong kan ngaji Nasrul Gewani gitu. Lah yang anak yatim kan, wani kita. Jadi begitu. Jadi saya bingung kalau ada Ustadz Narif. Kalau saya mah disumpah sama ibu saya. Kalau kamu udah mengkomersilkan dakwah, detik itu juga kamu najis, bukan anak saya. Kata kapuan. Itu betapa kerasnya ibu saya menanamkan sifat ikhlas. Jadi saya nih Bu, udah diundang aja silaturahim sama sedulur-dulur. Alhamdulillah. Keduanya dikasih kesempatan nyampein ilmu yang sedikit nih, titipan Allah nih. Terus alhamdulillah. Berarti kan ilmunya manfaat udah tak? Nah ya urusan pulang dikasih amplop, alhamdulillah. Enggak dikasih ahmad saya. Kebina-bina amat. Nah ya bercandanya gitu ya. Ya maksudnya udah alhamdulillah. Ya. Wis aja panjang-panjang ngaji mah. Ngaji kadang sampai jam 1, jam 2 sholat subuh kesiangan. Namanya subrang, subuh kaberangan ya. Terus kita nih anak acara taskin ning waringin kurung, tapi bukan ceramah. Kadang-kadang saya masih sirik sama Kori, tahu Kori? Tadi tuh Korinya mana Kori? Oh iya Pak Ustadz. Saya yakin beliau dulu waktu mudanya kuat nafasnya. Tapi udah berumur rada berkurang ya. Tadi kelihatan tuh rada ngembat kan. Gigi 3 kan rada gerung mau kan. Tapi masih kuat kita kan. Alhamdulillah. Lillahi ta'ala. Kori mabuk kadang-kadang satu malam bisa 3 tempat acara. Bener orang? Ih dulur-dulur ke batur-batur. Yang tuh Bagus Fikri. Kori tuh Bagus Fikri. Dulur ikut Kakang Misan, anak uak. Ikut satu malam tuh bisa tuh. 2, 3 itu. Wong Kori mah. Dodok 15 menit kan. 20 menit maksimal. Pergi lagi belenyen. Weh penceramah mau bisa. Mau balik mau bisa. Baru bisa ngewayuh ya. Jadi fokus ya. Wes hadirin rahimani wa rahimakumullah. Intinya mak meneladani akhlak Rasulullah mak. Yang paling pertama sifat Rasulullah. Yang paling nonjol itu apa sih Bu? Iya kita tahu Rasulullah dermawan, Rasulullah pemberani, Rasulullah cerdas, Rasulullah amanah, Rasulullah jujur. Dari semua sifat itu, apa sifat yang paling dominan? Kata para ulama, sifat Rasulullah yang paling utama adalah sifat al-haya. Apa itu sifat haya? Sifat malu. Sifat rasa malu. Rasa malu itu bukan cuma ketika kita lihat orang tua punten atau perempuan dilihatin laki-laki begini. Bukan cuma sekedar itu. Rasa malu lebih dari itu. Artinya apa? Setiap detik merasa diawasi Allah. Kalau kamu nggak sholat, punya rasa. Kalau ibu-ibu galak marahin suami, punya rasa malu Bu. Ya Allah, saya ini hamba Allah, saya ini umat Rasulullah. Kata Allah dan Rasulnya, saya harus menjunjung tinggi, menghormati suami, memuliakan suami. Apapun kesalahannya, urusan kesalahannya urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban saya memuliakannya. Ya Allah, saya galak amat tadi pagi ke suami. Lah minta maaf lah. Malu. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini minta maaf, baru nyalahakan balik. Laki-laki kalau salah nih, Nong, maafin kakangnya, kakang salah. Laki-laki tuh. Perempuan enggak. Tadi maafin nengnya, tadi neng salah. Tapi AA-nya sih kayak gitu. Loh, penyakit tuh ibu-ibu mah. Ya. Jadi balik-balik akan baik. Jadi Bu, punya rasa malu. Bapak-bapak juga malu. Malu Pak. Pengen nguayu tapi harus sanggup kok izin. Aja maksa baik. Kan malu. Dibolehkan dalam syariat nguayu. Akhirnya istri pertama terlantar. Ting bating ding. Nah ini sing rusak syariat ki. Mau korupsi, ngerasa diawasi Allah, malu nggak? Kalau punya malu, pejabat kita pasti jujur. Kalau jujur, masyarakatnya sejak. Kenapa pejabat-pejabat korupsi? Karena tidak punya rasa. Sudah digaji, difasilitasi, dikasih tunjangan, segala macam. Ikut masih ngembat duit rakyat. Wih, Haji sebut aran, wih, Pak Malik, udah mau turun, ya. Udah pokoknya mak
Kita doakan sajalah pemimpin-pemimpin negara ini menjadi pemimpin yang jujur, amanah, sidik, tablik, fatonah. Amin. Masyarakat Cilegon menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita doakan anggota dewan kita yang baru ini amanah-amanah. Amin. RT RW-nya amanah, lurah camatnya amanah, wali kota gubernurnya amanah, presidennya amanah. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Terakhir pesan saya, kalau mau ke depan kita semakin baik kehidupan kita, titip anak-anaknya masukin pondok pesan. Nggak usah, kalau memang cita-citanya bukan jadi kiai, ustadz, ulama, nggak usah lama-lama, minimal setahun ngerasain deket ulama, rajin sholat 5 waktu. Kenapa pesantren? Karena di pesantren ada ajar, ada didik. Di sekolah mah cuma diajar, nggak dididik, Bu. Apa bedanya kiai? Satu, kita kuliah nih, kan sekolah tertinggi kuliah kan? Masuk kelas, dosen masuk, ngasih tugas, ngajar, dapat gaji bulanan, pulang. Mahasiswanya ke kos-kosan. Di kos-kosan mahasiswanya mau mabok, mau judi, mau zina, dosen ngurusin nggak? Dosen peduliin nggak? Berarti hanya diajar tapi tidak. Tapi kiai 24 jam sama kiai diajar nahu, sorof, mantek, balaghah, fikih, akidah, tauhid, tasawuf. Diajar, udah gitu dididik pula akhlaknya, sholat 5 waktunya, kejujurannya, berjamaahnya, kelembutannya. Jadi ajar membentuk akal, didik membentuk rohani, membentuk karakter. Sekarang ini hanya ajar tidak didik, makanya keluar sekolah jadi kurang. Banyak sekarang berani ke orang tua itu. Ibu kan gak sekolah, Bu, saya yang tahu. Dan yang ibu nih. Banyak yang gitu sekarang. Naudzubillahimin. Sampai saya sedih baca cerita di Lampung, anak membakar rumah orang tuanya hanya karena tidak dibelikan motor. Ada anak yang menyembelih bapaknya karena tanahnya dijual sama bapaknya untuk berobat. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya anak masukin pesan santri itu, Bu. Santri itu penerus ulama. Ulama penerus al ulama warasatul. Iki je kadang-kadang menghina, santri mama desu je. Tahu madesu? Ya Allah, sedih saya menghina kayak gitu. Jangan, Bu. Kalau santri malah justru ibu yang bahagia. Apa? Minimal anak kita bisa ngaji. Emang ibu-ibu kalau udah mati mau dibacain Yasin atau mau dibacain UUD 45, Bu? Mau dibacain Yasin atau mau dibacain sertifikat tanah, Bu? Yasin kan? Ya iya wis, walaupun setahun, walaupun 2 tahun ngalamin mondok. Biar ada bekal agamanya yang kuat. Sekarang penyakit banyak. Pornografi, LGBT, ya segala macam narkoba wis arpuguh. Ya. Alhamdulillah panitia yang ngider tak doain panjang umur, Kang. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu. Woi. Masih urip tau? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo salawatan dulu. Allahumma shalli salatan kamilatan tafariju wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa
alihi wa sahbihi wa nafasin bi adadi kulli malumin la. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kumpul banyak nih Ustaz. Mudah-mudahan cukup ya. Nanti kalau kurangnya telepon Balura. Nanti saya telepon, ada nomornya. Baik ibu-ibu ya, anak dididik dengan benar. Anak mabuk jangan banyak diomongin. Anak mah kadang diomongin kurang denger, tapi dikasih contoh. Bapaknya kalau mau anak rajin ke masjid, rajin sholat, wayah adan, aja ngongkon dong, nong sholat di masjid, dewekin main HP baik. Atau ibu-ibu, kalau pengen punya anak jujur, wayah datang tukang kredit je bilangnya, bilangin mamahnya nggak ada. Lah polos anaknya, Pak kata mamahnya nggak ada. Mod. Ya. Jadi beri contoh, karena what children see, what children do. Apa yang anak lihat, itulah yang anak contoh. Kalau bapak mau anak yang nggak ngerokok, ngomong mau pinter, jangan ngerokok ya nong ya, jangan kayak abah jeblus. Ini ku arane harus jelas. Ya. Jadi kasih contoh ke anak itu, kasih contoh. Kita mau anak seperti apa, contohin sama kita. Insya Allah. Abah saya ngerokok nggak? Ngerokok almarhum itu. Sehari itu setengah slop. Wong tamu itu kadang-kadang, tak pikir-pikir kadang-kadang sing mate nih kiai kan umat dewek. Tiap datang nih kiai pasti gawe rokok. Magnum apa Samsu filter kan ya? Refill ya? Ya Samsu refill ya yang hitam ya. Seslop, 2 slop tamu-tamu tuh. Jadi di lemari abah sih rokok kabeh. Tiap di omong masalah rokok dokter gising orang rokok jantungan pada baik. Enak mah ngomong. Barang udah usia 72 sakit, didiagnosa kanker paru stadium 4. Hilang suaranya. Wasiat ke saya, "Mam, ulah ngerokoknya maneh mah tuh." Saking sayangnya orang, walaupun dirinya ngerokok dan mendapat keburukan-keburukan dari rokok, tapi anak mah jangan sampai. Saya nggak ngomong hukum Pak, hukum masih kita tahu, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi yang paling pas itu menurut saya yang makruh. Ya, kuat apa dalil, wajud dilala, usul fikih segala macam itu mengarah ke makruh. Saya nggak mengharamkan Pak. Kalau untuk orang lain mah makruh saya bilang. Tapi untuk diri sendiri saya mengharamkan. Apalagi ada wasiat abah. Tapi tersiksanya kalau lagi kumpul kiai-kiai, apalagi perentusan aran tuh bagus orang rokok kan kayaknya tuh mah. Lah yang ngerokok kamu. Kadang-kadang masyarakat ngerokok dalam masjid, jangan Pak ya. Pak jangan tolong. Masjid itu rumah Allah, jaga kebersihannya. Asap kena kipas, kena apa kebule. Ikuh dosa ngotorin rumah Allah itu haram. Ya. Wis kenceng amat Bu. Iya saya kalau kumpul kiai-kiai kan paling ngap. Terus diledeki biasa, wong lanang je orang ngerokok. Bencong beng ngerokok. Ya kan? Bencong beng ngerokok masuk lanang orang tak bales. Lah berarti sing ngerokok kayak bencong dari kita mau. Wis diledeki dibully kita nih karo kiai-kiai. Serata-rata dulur kabeh kakang dewek bego ngerokok. Iya, kabeh pokoknya sing ngerokok, pokoknya wis apa ya rokok kunya. Anda cerita ke terakhir tak tutup ya. Apa yang diharamkan Allah pasti buruk untuk manusia, makanya jangan dikerjakan. Ada 3 pemuda, Kamsin, Kemidin, harus sama nih. Hah? Jamil. Anu teh Jamil kan? Laki ya. Kamsin, Kemidin, Jamil. Kamsin sukanya mabok-mabokan. Jamil sukanya perempuan, zina. Lah si Kemidin iki hobinya apa? Rokok. Barang dianyer nendang lampu jin. Jebluk muncul jin. Ku beri 1 permintaan. Yang ini iklan ya.
Jere si Kamsin kan, mak kumpulkan semua minuman keras di dunia, topi miring, topi lurus, Jack Daniel, vodka, apa maning kah? Hah? Iya hafal pak? Apa? Hah? Ya serontu apa apa kumpulkan. Masukkan saya dengan minuman keras, masukkan ke gua, tutup 10 tahun. Yang kedua si Jamil, Jamil kamu mau apa? Kumpulkan semua wanita-wanita cantik dunia. Yang kulit putih orang Cina, yang kulit merah, yang orang barat, orang Arab, orang Indonesia, orang Afrika, sing Irang, sing segala macam. Masukkan ke gua, tutup 10 tahun. Mantap gitu. Yang ketiga hobinya al-udud. Bighairi udud al-ilmu mardud. Jeriku ngarang bahaya. Tanpa udud je ilmunya nggak masuk kalau ngaji. Alasan bahaya sih. Nabi Muhammad yang merokok. Lanjut. Kumpulkan semua jenis rokok. Jisamsu. Apa maning? Gudang garam. Apa maning? Jarum. Kelas mil. Cinggo. Gentong. Yang paling gurunya ke gentong. Para palem kah? Ya Allah, iku mesakat ke ciri gue. Semua rokok masukkan dalam gua 10 tahun. Selesai 10 tahun dibuka gua si Kamsin. Keluar perutnya buncit, matanya merah, kemudian iler keluar, parah keadaannya. Kenapa? Karena minum minuman khamr, minum keras. Maka jangan minum minuman keras karena yang diharamkan Allah itu pasti mabarat bagi tubuh. Akur. Yang kedua yang hobi zina keluar kurus badannya, kakinya wis orang bisa jalan kan, geter. Ya, wis karat kan, lidahnya wis panjang kan, leh-leh pengen mati. Jangan zina karena haram, yang haram itu merusak tubuh. Lah barang si Jamil, siapa kan? Kemedin. Si Kemedin pas dibuka, buka agak pak, digiebuk izine. Kurang ngajar kamu 10 tahun ngasih rokok nggak ngasih koreknya setan. Jadi sehatnya mah nggak di rokok ya. Iya us konon lah. Us arane ge cerita kiai. Cerita mah banyak bu. Mau cerita ta? Ngedeleng picis kan ngeganggu ya. Ini kang Eko ngambil. Jadi ini pengen ngitung kita nih. Ah tuh tambahan tuh. Pak, aja kelek karo nyawer dangdut, Pak. Enak bae semit. Nyawer dangdut mah. Ih, warna biru kan ya. Warigo yang orang hitung ya. Gua ai tabok. Lah iya barang nyawer karo pecis, barang nyawer karo beras premen. Ah ditabur konon. Lah ya nyawer dangdut mah 1 juta, 2 juta orang kerasik nyumbang yatim mah. 10.000 ting bating ding. Nauzubillahi min dzalik ya. Baik ibu bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, tadi saya memang sudah meniatkan cukup sampai 10:30, pulang ke rumah, wudhu, yang belum sholat isya, dan adab-adab tidur itu cirinya pertama baca ayat kursi, kedua baca kulhu, falak, binas, kalau bisa juga baca ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian baca doa. Nah yang terpenting nih, ada amalan sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Nabi lagi kumpul sama sahabat. Kata Nabi, sebentar lagi lewat ahli surga. Lewatlah Kang Haji Nasrullah. Wih. Sahabat ahli surga ya. Sama sahabat yang denger ini diikutin. Pengen tahu punya amal rahasia apa orang ini. Setelah diperhatikan, sholatnya biasa, ngajinya biasa, wiridnya biasa. Akhirnya dia nanya, kamu punya amal khusus apa? Emang kenapa gitu? Kemarin Nabi bilang kamu ahli surga. Alhamdulillah, senang sujud syukur. Saya nggak punya amal apa-apa. Kamu lihat biasa aja sholatnya, ngajinya, zikirnya. Terus, tapi saya punya satu kebiasaan kata dia. Apa itu? Setiap malam sebelum tidur, saya maafkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Saya ampuni, ikhlaskan semua yang pernah mengambil hak saya. Bisa nggak bu gitu bu? Bisa nggak pak gitu pak? Niat ya, mulai malam ini hilangkan, bersihkan hati dari rasa benci, rasa dendam,
keburukan, maafkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Barulah kita layak disebut sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontoh akhlak beliau. Kadang-kadang kita dihina orang aja 30 tahun musuhan. Ya. Kita ini licik manusia itu. Kenapa? Kalau dia berbuat salah pengennya dimaafin, tapi kalau orang buat salah dendam. Licik nggak? Wailul lil mutaffifin. Orang curang itu celaka pasti. Kalau kita mau dimaafin orang ketika salah, maafkan kesalahan orang lain. Ikhlaskan, bersihkan hati, bebaskan. Ya, insya Allah saya yakin di sini semuanya jadi ahli surganya Allah. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan salehah. Semoga yang sakit segera disembuhkan Allah. Yang belum haji semoga diberangkatkan. Ngomong-ngomong haji, saya tiap tahun bimbing jamaah haji, Bu. Nanti iklannya saya kasih ke Bu Kasmiati. Lebih murah dari Furoda, lebih cepat daripada reguler. Tidak ngantri. Dan saya tiap bulan umroh, Bu, bimbing jamaah. Ini baru 8-9 hari lah pulang umroh. Bulan depan umroh, bulan depannya lagi insya Allah. Silakan yang mau umroh sama saya, yang mau haji sama saya juga. Cuma 225 juta. Visanya resmi, bukan visa ziarah ilegal. Saya mau bantu sebanyak mungkin orang Islam berangkat haji. Furoda mah 350 juta. Kadang-kadang masih gagal, Pak Haji. Walaupun saya juga bimbing yang Furoda insya Allah. Mangga yang Furoda, yang Tasrih Dakhili. Ya, nanti apa-apa kalau mau tanya-tanya jawab saya, nomor saya ada di Bukas tuh. Bukas ya. Kalau ada yang minta mau ke Mekah, ayo tak antarakan insya Allah. Ya, itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Tapi minta maaf karena di sini ada Pak Kiai, ada yang sepuh-sepuh, kurang pantas rasanya kalau saya mimpin doa. Biar yang lebih tua, lebih berilmu, lebih banyak amalnya, insya Allah lebih mustajab doanya daripada saya. Itu saja dari Al-Fakir. Saya ngajak ibu-ibu, terakhir kita istighfar yuk. Astaghfirullah Rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. وتوب علينا توبة نصوحا. وتوب علينا توبة نصوحا. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti hidup selamanya. Di akhirat nanti hidup selamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Billahi fisabilil haq. Saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah, bercanda yang menyinggung ya. Semuanya mohon maaf lahir batin. Aqulu ma tasma'un
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.